Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Pernyataan Wakil Ketua DPR Adis Kadir ini belakangan menjadi perbincangan publik. Di tengah kehidupan masyarakat yang kian terhimpit akibat ekonomi, justru anggota DPR periode 2024-2029 malahan mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut tunjangan rumah diberikan karena anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Karena kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dinilai sudah tidak layak. Hitungan tunjangan tersebut didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar gedung DPR MPR senilai 3 juta rupiah per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut senilai 78 juta rupiah. Maka menurut pimpinan DPR, tunjangan sebesar 50 juta per bulan itu sebetulnya belum mencukupi. Lantas, berapa sebenarnya rincian gaji anggota DPR per bulan? Dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji pokok yang diterima anggota DPR memang hanya di kisaran 4 juta rupiah per bulan. Namun, itu belum termasuk sejumlah tunjangan seperti tunjangan uang sidang, tunjangan jabatan, hingga tunjangan komunikasi yang jika ditotal bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belum lagi ditambah komponen yang akan diterima anggota DPR jika melakukan perjalanan dinas. Warga pun ikut bersuara di tengah kabar soal tunjangan DPR yang melejit setinggi langit. Di tengah banyaknya warga Indonesia yang kekurangan, terus di tengah efisiensi, masa seorang perwakilan rakyat gitu ya, tunjangannya lebih gede gitu. Bukan lebih gede sih, kayak perbandingannya sangat jauh gitu loh antara rakyat biasa sama perwakilan rakyat. Seharusnya pemerintah bisa memikirkan itu lagi sih menurutku. Ya gila aja itu sih, nggak wajar lah. Kita yang seharian narik begini aja online dari pagi, susahnya setengah mati. Ini mau dapat lagi 50 juta lagi, kita mau dipotong dari mana lagi gitu untuk bayar pajaknya gitu. Masih cerita tentang anggota DPR, kali ini datang dari anggota Komisi 6 DPR fraksi PKB Nasim Han. Saat rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan Direktur Utama PT KAI, Nasim meminta PT KAI menyediakan gerbong khusus merokok di rangkaian kereta. Nasim menyebut gerbong khusus merokok dulu sempat ada namun sudah lama dihilangkan. Wakil rakyat dari Dapil Banyuwangi Bondowoso Situbondo itu meyakini dari rangkaian gerbong yang cukup panjang, PT KAI bisa menyisikan satu gerbong khusus area kafe dan merokok. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, di bis saja, Pak, hampir 8 jam 10 jam itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu satu gerbong, Pak? Saya yakin bisa itu, Pak. Menguntungkan buat kereta. Nasim juga menambahkan jika keberadaan gerbong kereta khusus rokok itu akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi PT KAI. Tim Liputan CNN Indonesia.